Citayam Fashion Week. What do you think? Aku udah ngelihat ini bakal booming akhir tahun yang lalu. Jadi aku umur 25 tahun baru lulus kuliah bulan April, bulan Agustus mau bikin garis temu, bulan Agustus mesin laser cutting aku kebakaran. Jadi bangkrut lah, ngutang seratusan juta something. Saya percaya bahwa dalam hidup ini hidup ini seperti garis yang kadang bisa naik turun, yang kadang bisa kiri kanan gitu, tapi akan ada suatu titik di mana kita akan bertemu. Nah, dan hari ini akhirnya kita bisa bertemu. Iya, yes, dengan Gio Rando Grisandi. Thank you Miss Panggilannya Mary. Gior ya? Gior aja ya. Banyak banget huruf RR dan huruf GG-nya. Oke, yes. Tapi sebagai owner dan juga founder dari Garis Temu, mungkin bisa diceritakan dulu nih, Garis Temu itu apa dan kenapa namanya Garis Temu? Oke. Jadi kita ini creative marketing agency lah, tapi fokusnya benar-benar di sosial media. Kita start dari bikin konten, bikin foto di Instagram. Oke. Tapi kita menyadari nggak bisa kayak gitu aja, nggak cuma konten tapi distribusi juga penting, makanya kita ada influencer marketing sekarang. Ada juga brand yang butuh brandingnya dong, akhirnya kita juga ada service branding. Nah itulah dari satu service, jadi sekarang ada 5 business unit di Garis Temu, tapi semuanya serving social media needs dari brand-brand lah. Kira-kira gitu. Kenapa namanya Garis Temu? Iya. Jadi aku tuh dari dulu punya mimpi sebenarnya pengen kayak Miss Mary bikin grup. Nah di bayangan aku namanya adalah Garis Group. Oke. Gitu. Nah ini sekarang lagi on the way lagi buat juga. Nah tapi ya udah mimpi yang besar kan mulainya harus dari yang ada di tangan dulu ya. Ya setuju. Nah, aku yang ada di tangan waktu itu adalah ada banyak teman-teman anak kreatif. Mereka crazy kreatif, tapi mereka nggak bisa masuk ke industri karena nggak bisa ngomong sama pengusaha, gitu-gitu loh. Nah, aku jadi jembatannya tuh. Yang mempertemukan. Iya, gitu loh. Nah, jadi itu. Nah, akhirnya aku intinya kan sebelum aku bikin Garis Temu aku juga udah berbisnis banyak gitu ya, dan aku menyadari ini dunia mengarah ke digital butuh visual, aku nggak bisa. Terus aku bilang begini ke anak paling pinter di kelas aku bilang kita bikin konten yuk buat brand. Nah, kita nggak tahu agency itu apa, kita nggak tahu digital marketing itu apa, idenya cuman gitu aja, kalau mau ngepost Instagram harus ada kontennya, harus ada yang bikin gitu kan. Nah itulah kita startnya. Nah waktu bikin namanya aku bilangnya begini, pokoknya namanya apa aja deh tapi harus ada depannya garis, karena aku mau bikin nanti Garis Group gitu kan. Nah, ya udah terus dia bilang ya udah nanti gue pikir belakangnya. Dia pergi ke toilet, pulang-pulang dia bilang Garis Temu aja. Oh ya udah. Gitu, dan memang benar, jadinya kan kita mempertemukan teman-teman dari industri kreatif ke brand-brand lah gitu. Jadinya ya kerjanya sekarang connect-connectin aja. It's a very nice name and it's also very nice logo. Thank you. Simple, minimalis, langsung sesuai dengan makna dan sesuai dengan tujuannya. Gitu. Nah, mungkin aku tambahin kenapa garis. Iya, baru mau tanya kenapa harus garis? Oke. Aku nih merasa garis itu is so underrated. There's a lot of garis in our life. Sometimes kita nggak appreciate itu. Di depan meja ini ada garis, di belakang ada garis, di sini ada garis, di sini ada garis. Tapi kita kadang-kadang suka lupain aja. Kita hidup aja gitu, nggak ngelihat. Padahal garis-garis ini punya pengaruh yang besar di hidup kita. Kalau nggak ada garis, kita nggak, bentuk ruangannya nggak kayak gini gitu. Kan. Nah, jadi ya aku ngerasanya adalah aku mau buat bisnis di mana satu ide-ide yang orang-orang anggap remeh, tapi sebenarnya bisa jadi something. Yang kedua, orang-orang yang orang anggap remeh masuk di Garis Temu, kita grooming di Garis Temu, become someone. Nah itu sebenarnya kenapa di otak aku adalah Garis Group gitu. Wow. Something yang ya itulah orang anggap remeh tapi actually bisa sangat jadi bermakna ya. Nah berbicara tentang garis, saya setuju banget seperti yang kayak tadi Gior bilang ya, bahwa sometimes kita underestimate suatu hal yang sebenarnya sangat sederhana ya sebenarnya di sekitar kita, tapi itu bermakna banget dan bahkan sebenarnya itu sangat berpengaruh directly atau indirectly dalam hidup kita. Jadi kalau bicara tentang garis, pasti yang pertama kali di pikiran orang salah satunya adalah garis kehidupan. Dan menurut saya kalau kita berbicara tentang garis kehidupan seorang Gio Rando Grisandi itu juga luar biasa. Thank you. Kita balik sejenak ya. Boleh. Karena
kamu membawa tentang garis. Oke, nggak ada kebetulan. Oke, berawal dari katanya waktu kecil cita-citanya pengen jadi pendeta. Ya. Dan juga pemain bola. Oke, gimana dong? Bisa diceritain? Oke, so aku tuh dari kecil nakal, nggak mau sekolah, gitu ya. Bukan berarti nggak pinter, cuman males aja sekolah. Gitu. Iya. Terus aku kenal sepak bola, habis itu aku bilang mau jadi pemain bola. Nah, tapi umur berapa itu kira-kira? 13 tahun. Oke. 13-14 tahun. Yeah. Nah, tapi kan latar belakang keluarga Tionghoa. Jadi atlet itu unheard of. Iya gak sih? Kayak lu mau makan apa kan selalu gitu kan. And then one day aku bilang sama Daddy, my dad, Dad mau jadi pemain bola. Aku udah takut banget kan. Kayak aduh ntar bakal dikatain atau di apa gitu kan. Dan dia cuma bilang gini, oke, kalau lu mau. Cuman Daddy gak tahu caranya gimana. Jadi lu doain aja. Wow. Dia bilang gitu. Ya udah malam-malam itu aku ingat banget aku doa begini. Tuhan, gue pengen main bola deh sama orang-orang yang gue baca di tabloid-tabloid bola yang gue baca setiap minggu. Dari orang dari Itali, dari Inggris, dari mana gitu. It's a simple prayer, cuman begitu aja gitu kan. Ya udah, abis itu menjalani hari seperti biasa. Sampai sekitar berapa hari kemudian si Daddy bawa koran tulisannya Arsenal Club yang di Inggris itu buka akademi di Indonesia pertama kalinya. Terus dia tanya, lu mau atau enggak? Gitu kan. Nah, di situ aku bilang, ya mau sih. Nah, cuman waktu itu kondisi ekonomi keluarga itu lagi menurun gitu kan. Bayarnya itu nggak murah. Waktu itu tahun 2007, 1 jam latihan 330.000. 1 jam latihan 330.000. Oke. 2007 loh. Iya. Itu. Kayaknya sekarang aja orang bikin kelas-kelas 150.000 udah susah jual. Iya. Gitu. Tapi akhirnya si Daddy sama Mami bilang, ya udah pokoknya kalau memang ini something yang lu mau, kita support. Waktu itu pergi latihan aja nyetirnya 2 jam. Karena rumah kita di Jakarta Barat, tempat latihannya di Ciputat, belum ada tol jor. Gitu ya. Jadi harus lewat jalan panjang gitu kan. Nah, sampai ya actually banyak hal yang mereka korbankan gitu loh. Nah, itulah momennya waktu itu semua orang bilang ini anak pasti jadi pemain bola deh. Karena aku jadi satu-satunya murid di sekolah yang aku samperin kepala sekolahnya bilang, Pak, saya mau main bola, jam latihan saya bentrok sama jam kelas saya. Boleh nggak saya izin setiap hari Rabu jam 12 saya cabut dari sekolah buat jadi pemain bola, buat latihan bola. Wow. Satu-satunya orang yang di-approve sama kepala sekolah, karena kepala sekolahnya bilang ini anak memang udah jadi pemain bola aja. Karena memang passionnya di situ, niatnya ya kan. Dan bukan cuma niat doang ya, tapi kan benar-benar dilakukan. Betul. Sampai dulu kan belum zaman internet kayak sekarang ya. Aku tuh udah jadi ensiklopedinya bola. Mau tanya pemain bola siapa aja, istrinya siapa, anaknya siapa, tahu. Baca tabloid itu setiap hari. Belajar males, tapi kalau hafalin itu hafal semua gitu loh. Jadi it makes sense, semua orang juga akhirnya mendukung lah. Itu sih awalnya main bola. Tapi ya nggak mudah jadi atlet di Indonesia ya. Ada banyak sekarang atlet hebat-hebat gitu ya. Tapi pasti perjalanannya nggak mudah. Banyak di doubt apa segala macam. Nah, salah satunya sepak bola di Indonesia itu menurut aku agak sulit. Karena waktu itu oke sih kita ada kesempatan misalnya main di Belanda, tapi harus pakai uang sendiri. Nah, itu kan nggak mungkin waktu itu gitu kan. Jadinya aku latihan, aku masuk tim inti, aku latihan sama pelatih-pelatih internasional main bola apa segala macam. Di umur 17 tahun, aku bilang begini, ini gue udah umur 17 tahun, gue udah latihan kayak gini, kalau mau jadi atlet, now is the time untuk jadi profesional. Gitu kan. Tapi karena kan di dunia olahraga kan usia itu sangat efek ya. Nah, tapi kok aku merasa ada banyak hal yang seharusnya kalau mau jadi pemain bola tinggal begini doang. Tapi kok nggak happen. Contoh, satu hari kita ada program latih tanding ke Singapura. Kita udah pergi bayar pakai duit sendiri. Daddy nggak ada duit, dia bilang oke, I will fight for it, kumpulin duitnya, ada duitnya. Pas mau pergi karena ini akademi sepak bola orang-orang kaya, anak pejabat di sana, anak artis di sana, perginya pas Desember. Mereka pada vacation semua, jadi timnya nggak ada yang pergi. Gue udah siapin duitnya, kagak ada yang mau pergi, jadinya nggak jadi pergi. Yang kedua, aku tanding di Senayan. Tanding di Senayan namanya Nike Cup. Nike Cup ini adalah turnamen pemain-pemain bola sekarang, Cristiano Ronaldo apa semua tuh dari Nike Cup gitu ya. Aku tanding di scout sama timnas U15. Di scout dibilangnya begini, mau nggak anaknya ikut
seleksi tim nasional U15. Ya maunya Mau dong. banget ya gitu kan. Tapi dibilang umur aku ketuaan 6 bulan. Jadi kelompok umurnya harus 90 tahun 93 bulan September atau Oktober, aku bulan Februari. Jadi nggak bisa tuh, gitu kan. Nah itu terjadi berulang yang buat aku pikir sebenarnya Tuhan kalau mau bikin gue jadi pemain bola itu cuman swing gitu kan udah kelar ya. Tapi kenapa enggak? And then aku mulai berpikir ini, kalau gue hidup untuk berguna buat orang lain, memuliakan pencipta gue, apakah kalau gue terusin jadi pemain bola, gue akan sampai di titik itu? Bisa aja kalau mau ego jadi pemain bola, tapi mungkin pemain bola divisi berapa, gitu kan? Dan aku bilang kayaknya kalau di situ, I can do something yang bisa punya impact lebih daripada ego gue mau jadi pemain bola. Aku ngomong ke mami, itu nangis. Karena aku bilang udah deh stop aja jadi pemain bola. Tapi sambil ngomong itu sambil nangis gitu. Iyalah orang sesuatu yang udah ditekuni bertahun-tahun dan udah banyak perjuangan bukan hanya dari kamu tapi dari orang tua kan. Dan mami sama Dedi nggak percaya. Sebenarnya ini anak ngomongnya udah bola aja kerjanya gitu. Itu terus yang di ngomongin. Tapi ya udah aku bilang ya udah deh gak apa-apa gue gak usah jadi pemain bola. Gue coba pikirkan yang lain yang belum tahu juga apa. Cuman aku satu inget mami bilang gini, kalau lu sekolah nggak bener nanti lu jadi tukang koran. Jadi hari itu aku bilang aku stop jadi pemain bola. Aku bilang gini, Tuhan, gue kayaknya jadi tukang koran nih kata emak gue. Kata emak gue jadi tukang koran. Tapi I promise you this, kalau gue jadi tukang koran, I will be the best tukang koran in the world. Gitu. Itu simple aku bilang. Tapi waktu itu gondok banget. Aku marah juga lah. Kenapa sih nggak dikasih kayak udah tinggal satu langkah lagi. Nah, sampai akhirnya aku realize something. Bukankah dulu doanya mau main bola sama orang-orang di seluruh dunia? And it happened. Pelatih aku tuh mantan pemain Piala Dunia. Pelatih striker itu legenda timnas Singapura. Pelatih sprinter itu Suryo Agung Wibowo, sprinter paling cepat di SEA Games. Jadi sebenarnya it happens, apa yang aku mimpikan udah happen, and then terus kok ask for more. Akhirnya aku bilang sama Tuhan gini, okay, you've granted my wish. Now it's time for me to grant yours. Apa? Gue belum tahu. Aku merinding dengarnya. Gitu. Lu mau gue ngapain ya itu? Even kalau lu mau gue jadi tukang koran pun, I'll do it. You'll do it. Gitu loh. Tapi ya waktu itu belum. Itulah. Itu waktu itu masih umur 17 tahun. 18 tahun tuh. Iya. Wow. Tapi itu membuat kita merealize something sih, maksudnya yang baru saja di-sharekan oleh Gior bahwa ya kadang kita berdoa, kita meminta sesuatu, ya dan kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita minta itu sudah diberikan. Ya hanya saja kadang-kadang kan kita mau lagi, akhirnya bertambah dan bertambah. Padahal kan doanya ya ingin bermain dengan orang-orang yang setiap kali kamu lihat di tabloid itu, karena itu it already happens gitu. Klub Jerman Borussia Dortmund ke Indonesia. Aku kepilih 30 orang untuk latihan sama mereka. Itu something yang nggak impossible untuk happen gitu, tapi terjadi kok gitu. Jadi ya itulah makanya mentalitas aku ya udah, now let me grant, lu maunya apa? Lu maunya apa? Gitu. Terus Tuhan maunya apa nih kalau gitu pada saat itu? Jujur nggak tahu. Jujur nggak tahu. Umur 17 tahun orang udah mulai mau SMA, mau kuliah kan. Betul. Semua orang udah tahu gue mau kuliah di sini, ambil ini di sini. Gue cuman taunya mau jadi pemain bola. Nah habis itu singkat cerita aku juga aktif di gereja gitu kan. Nah, ada satu hamba Tuhan pendeta yang tanya biasa habis khotbah gitu kan, ada yang mau jadi hamba Tuhan gitu kan. Nah aku tuh waktu itu karena aku panitianya, ya masa jadi peserta angkat-angkat tangan enggak lah gitu kan. Nah, tapi malam itu tuh ada rasa kayak harusnya kayaknya gue say yes to that. Ada rasa terpanggil gitu. Akhirnya bilang lagi ke Dedi, kayaknya tadi malam kemarin waktu ini kepengen deh jadi pendeta. Terus Dedi bilang hal yang sama, gue nggak tahu caranya, lu berdoa sama Tuhan gitu kan. Akhirnya aku berdoa lah sama Tuhan. Nah, singkat cerita ini aneh lah pokoknya. Oh dulu udah gondrong-gondrong kayak begini, nggak jelas gitu ya. Masih lebih gondrong dari sekarang ya. Gitu ya. Lebih gak jelas dari sekarang. Pergi tesnya itu telat, telat gara-gara salah jalan gitu kan. Tapi keterima loh. Akhirnya singkat cerita keterima di salah satu sekolah Alkitab paling bagus di Asia Tenggara di Malang. Gitu. Itu. Dan akhirnya belajar teologi di situ. Masuk teologi 1,5 tahun di sana. Gitu. Itu
ya waktu itu aneh lah. Maksudnya semua teman-teman ambilnya ekonomi, jadi dokter, jadi apa. Ini anak cuma satu nih di satu sekolah. Dulu bilang mau jadi bola, sekarang jadi pendeta. Gitu loh. Sampai ada guru, nah ini aku juga guru bilang begini, lu gak jadi pemain bola, dicengin lah. Kayak, lu gak jadi pemain bola. Ya susah lah gitu. Habis itu dia bilang, terus sekarang mau jadi apa? Ya mau masuk sekolah Alkitab. Dia bilang, kalau dari kampung gua yang masuk sekolah Alkitab itu anak-anak kelas inilah, anak nakal lah, anak-anak ini. Kita lihat aja nanti lu jadi apa. Digituin gitu loh. Itu umur 18 tahun gitu loh. Tapi ya udah aku tetap pergi, dan aku ingat banget sebelum pergi itu dianterin di bandara. Mami sama Dedi masih dudukin aku lagi. Dia bilang begini, lu beneran masih mau pergi atau enggak? Karena kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, hidup lu kayak di akuarium. Dilihat dari berbagai sisi, lu udah siap atau belum? Dia bilang gitu. Kalau hari ini lu bilang nggak jadi, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita pulang, padahal itu teman-teman udah nganterin perpisahan, nggak apa-apa. Tapi akhirnya aku bilang ya udah, tetap pergilah ke sana. Nah sampai di sana culture shock. Harus bangun pagi, masuk asrama kan sikat WC. Aku gak pernah sikat WC. Mamiku lahir dari keluarga yang berkekurangan, jadi dia punya ini ya. Gue gak mau anak gue kayak gue dulu. Jadi sebisa mungkin kita gak dikasih chores lah, berat, gak dikasih kayak gitu. Jadi tiba-tiba harus cuci baju sendiri. Apalagi gak ngerti cara cuci baju. Jadi ajak temen, yuk cuci baju bareng. Bilangnya temenin, padahal enggak. Dia stepnya ngapain gue ikutin gitu loh. Terus cuci piring, jadi itu nggak bisa sama sekali culture shock. Habis itu kan ini di Malang, Jawa Timur kan orang ngomongnya kan agak ini. Nah aku orang Jakarta, orang tuanya Medan gitu ya, jadi ngomongnya dan gondrong juga. Ya, gondrong sih udah harus di tuh ya. Jadi culture shock kayak paling gampangnya gini. Kalau di lingkungan itu salaman kan salaman. Kalau di lapangan bola kan fist bump ya. Sekarang aja nih COVID orang fist bump semua. Tapi dulu kita di lapangan bola fist bump. Jadi ada kayak begitu-begitu, kagok-kagok begitu. Tapi actually I really enjoy my time di sana. Aku bisa belajar tentang firman Tuhan, aku belajar tentang Tuhan, and yang paling penting adalah yaitu belajar bagaimana Tuhan mau hidup kita tuh ngapain, kita jadi apa gitu. Singkat cerita, tapi nakalnya mah tetap. Nakalnya mah tetap. Jadi orang harus cuci baju sendiri. Aku cuci baju cuma 2 kali selama 1,5 tahun. Sisanya aku pergi laundry. Gak boleh. Nakalnya anak muda lah ya. Jadi aku janjian sama tukang laundrynya. Mungkin kreatifnya dari sisi itu kali ya. Aku jadi bilang gini, kan kita cuma boleh keluar hari Kamis. Aku janjian sama tukang laundrynya, lo ambil baju kotor gue hari Kamis di pos. Nanti hari Sabtu gue bayar. Jadi ya nakal-nakal begitulah. Sampai setelah 1,5 tahun akhirnya aku bikin satu kesalahan yang menurut aku itu fatal lah. Fatalnya adalah aku pergi ke luar kota nggak minta izin, pulangnya ketahuan dan aku nggak minta maaf. Gitu. Jadi singkat cerita aku di skors selama 1 semester. Aku pulang ke Jakarta. Aku ingat banget waktu pertama aku bikin salah, habis itu ketahuan nggak minta izin kan, karena gue telepon sama Mami sama Dedi. Gue telepon tuh nangis. Gue bilang sorry ya, aku bikin salah. Ada kemungkinan aku dikeluarin. Gitu. Si Dedi tahu ini anaknya segila itu. Dia cuma bilangnya gini, kalau memang lo dikeluarin, lo pulang ke rumah ya. Karena dia tahu I have the capability untuk mungkin kabur apa segala macem gitu. Jadi dia pulang ke rumah ya. Lo gak usah pusingin orang lain ngomong apa, biar Dedi yang atur. Gitu. Itu lifting a lot of burden lah kan, karena aduh nanti gereja bilang apa, orang tua bilang apa, teman-temannya bilang apa gitu. Singkat cerita aku diskors 6 bulan, aku jalanin itu. Nah pas aku sampai dari Malang ke Jakarta, dia dijemput di mobil. Aku bilang ini, Dad, sorry ya, gua fail you again. Dulu lu udah spend a lot of time, money buat gue jadi pemain bola, gue nggak jadi. Sekarang gue bilang gue ini, I fail you again. Terus gue inget banget Dedi ngomongin. Dia bilang, kok Dedi tuh selalu bangga sama lu. Dia bilang, kenapa? Bukan karena lu berhasil ini, berhasil itu. Tapi I know my son setiap jatuh dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi, dia bangkit lagi. Udah gak usah khawatir, lu jalanin aja. Dedi support gitu. Nah itu kalau mau dibilang privilege, that is my privilege. Berapa banyak orang yang bisa bilang orang tuanya bangga sama dia no matter what. Selalu
kalau dibilang kenapa mau jadi pengusaha membanggakan orang tua? Yeah. I don't need to membanggakan orang tua aku sudah bangga gitu. Nah itu membuat aku bisa jadi pribadi yang eksploratif, nggak mesti harus begini begitu yang kata orang membanggakan orang tua gitu. Nah, jadi proses itu menyakitkan tapi mendewasakan. Iya. Gitu. Akhirnya aku 1,5 tahun diskors, pas aku mau balik lagi ternyata aku dikeluarin. Jadi aku bilang ngapain gue diskors ya kalau mau dikeluarin, ya dikeluarin aja gitu ya, nggak apa-apa juga gue udah siap gitu kan. Tapi aku belajar satu hal, 1,5 tahun di dalam sekolah kita aku belajar tentang Tuhan teori. Di luar itu aku belajar tentang Tuhan real. Karena practically I have no future. Kalau dikeluarin dari universitas apa wajar ya, ini dikeluarin dari sekolah Alkitab, di sini kayak ada tulisan brengsek gitu loh. Mau ketemu orang aja males jelasinnya. Kayak rasanya kayak kesalahannya tuh apa gitu ya, padahal the label that the world dan yang dunia ini mungkin taruh gitu kan. Apalagi ingat kata-kata guru yang tadi. Kita lihat lu jadi apa. Ternyata gue gak jadi apa-apa gitu. Karena itu benar-benar ini. Dan paling menyakitkan itu adalah waktu temannya mami gitu ya nanya, anak lu sekarang sibuk apa? Dia gak bisa jawab. Waduh itu karena diskors kan practically gak ngapa-ngapain. Habis itu pas aku dikeluarin, semua orang udah bilang udah masuk sekolah ini aja, sekolah Alkitab ini aja. Aku decided untuk gua mau take gap year. Untuk apa? Mengampuni 3 hal aku bilang. Yang pertama mengampuni diriku sendiri, karena I know I've done a lot of mistakes. Yang kedua mengampuni orang-orang yang menyakiti aku, keputusan-keputusan aku diskors apa segala macam. Yang ketiga mengampuni Tuhan. Ini bayangin ya anak bocah tapi bilangnya mengampuni Tuhan, kan gak tau diri ya gitu loh. Tapi itu yang aku rasa, Tuhan gue udah give my life to you and then you tendang gue kayak gitu. Itu yang waktu itu aku rasakan gitu loh. Jadi umur 20 tahun basically have no future lah. Itu yang benar-benar aku rasa. Tapi titik baliknya adalah satu hari aku pulang ke Malang. Aku samperin semua dosen-dosen di sana dan bilang thank you ya, karena apapun yang terjadi itu membuat Gior jadi Gior yang dewasa sekarang, gitu. Sampai ada satu dosen peluk aku, habis itu dia bilang, Gior, you know what you did is not an easy thing to do. It's not easy to go back to place yang menyakitkan, dan itu tempat yang menyakitkan. Anak muda pulang ke tempat yang paling menyakitkan, tapi what you did is the right thing to do. Dia bilang ini hal yang benar yang kamu lakukan. Ya udah, dari situ aku rasanya begini. Dulu rasanya ada attachment dengan past. Habis itu ya detach dan bilang sama Tuhan, oke, now what? Tuhan lu mau gua apa? Lu mau gue sekolah Alkitab lagi, so be it. Tapi gue maunya sekolahnya di luar. Karena kalau di luar kebanyakan belajarnya daripada culture-nya yang aku gak fit itu kan. Tapi ternyata waktu bilang aku cari-cari sekolah di luar, gak bisa tuh dari SMA. Harus S1 dulu. Gitu. Nah disitulah aku akhirnya memutuskan, ya udah deh sekolah desain produk. Supaya ada S1-nya dulu. Nah tapi ya itulah proses di umur 20 tahun itu, 3 tahunan itulah ya, 1,5 tahun di dalam, setengah tahun di skor, 1 tahun gap year itu actually yang membuat aku matang banget gitu. Tiap malam kerjanya nangis doang, ngeliatin ceiling tidur gitu kan, kayaknya gue apa sih, kayak gue mau ngapain di hidup gue gitu loh, kayak gue mau jadi apa gitu, mau ngapain gitu. Itu yang benar-benar kerasa. Is tough ya. Tough. Maksudnya untuk orang yang sudah maksudnya apalagi ini dirasakan untuk anak yang usianya waktu itu kan masih remaja, 20 tahun, masih pencarian jati diri, masih exploring, masih apa sedang pembentukan kan. Jadi kan apa yang terjadi di hidupnya dia, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat itu kan sangat akan mempengaruhi. Bahkan ada ada satu dosen itu yang aku favorit banget, kayak mau jadi kayak dia. Dia bilang begini ke aku. Dia bilang, gue kira-kira ya ini paraphrase ngomongnya sih nggak kayak aku gini. Tapi dia bilang kayak puluhan tahun saya ngajar di sini, nggak pernah ketemu orang kayak lu, nggak pernah ketemu mahasiswa kayak kamu lah. Gitu. Itu sakitnya setengah mati kan. Terus alasannya apa? Iya kamu kemudaan sih masuk sini. Terus aku bilang gini dalam hati ya. Waktu itu sih masih belum kepikir, tapi kayak waktu malamnya, kalau lu bilang ke gue, lu sih kurang rajin, gue bisa tambah rajin. Lu sih kurang rapi, gue bisa tambah rapi. Lu bilang lu sih kemudaan, gimana caranya? Di situ aku menyadari satu hal.
Ingat waktu aku main bola, aku dibilang ketuaan. Sekarang aku dibilang kemudaan. Terus aku bilang, the world will put label on you. Bisa kemudaan, ketuaan, ke apa, ke ini. Gitu loh. Nah itu yang waktu itu, sekarang sih aku udah bisa mikir kayak gitu. Tapi waktu itu, kok serba salah ya. Mau begini salah, mau begitu salah. Betul. Gitu. Itu sih yang ini. Tapi ya itu, titik baliknya adalah ketika aku ini dan mengampuni itu bukan mengubah apa yang terjadi. Mengampuni itu supaya kita detach dari past kita gitu. Sekarang dan aku bisa maju, melanjutkan garis yang berikutnya. Sekarang aku mau ke Malang happy aja gitu. Tapi ada teman-teman juga yang dikeluarin tuh kayak, kalau inget kata Malang tuh kayak kupingnya panas. Gitu. Tapi kalau aku kayak ya udah, it's part of me yang memang harus gua jalani lah. Iya. Well, makanya yang paling penting itu adalah ya bagaimana kita bisa memaknai semua kejadian yang terjadi, yang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, ya kan? And I think you have a very very wonderful parents, your mom and your dad. Itu tadi aku notice, pokoknya setiap kali kamu lagi ngomongin tentang mimpi, pasti daddy gitu kan gini. Terus tadi pertama kali kalau ketika lagi ngomong tentang yang gagal atau masalah, talk to your mom gitu kan. Tapi they're both such a great parents banget. I really think it's really your privilege gitu untuk aku nggak bisa bilang itu mereka. Semua orang dapat gitu. Itu privilege. Aku ingat banget waktu kita susah, mami itu jualan donat di mall. Donatnya kita kurang rame lah. Aku jemput mami jam 10 malam kan, mall tutup jam 10. Aku ingat banget si mami pergi ke saingannya dia bilang, kok ini saingan bisa rame banget. Dia kobak-kobak tong sampahnya. Dia mau lihat apa sih sebenarnya yang mereka ini, ada bekas adonan ininya, dia cobain. Jadi bayangin aku ngelihat itu, I know my mom loves us so much. Kita hidup susah, tapi mami nggak malu loh. Mamiku tuh jualan di pasar, jualan crackers sama sendal jepit lah, ada masanya. Gitu. Sampai dikatain orang, dikatain sama temennya, saudaranya, dia bikin malu aja. My mom bilang orang gua kerja halal kok, gitu. Kita susah, tapi satu yang menarik adalah Tuhan nggak bikin keluarga kita dipermalukan, gitu. Itu yang menurut aku paling ini. Iya. Dan berarti bisnis donat akhirnya itu menjadi usaha dilanjutkan kan? Karena setelah akhirnya nggak jadi pendeta, tentu saja seorang Gior tidak pernah menyerah seperti kata ayahnya, dan saya setuju banget gitu kan. Anak gue itu pokoknya ya gagal bangkit lagi. Dan itu bukan cuma sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi ada 8 bisnis dari berbagai industri. Jualan donat juga, sablon baju, casing HP, ya kan. Dan apa yang membuat kamu selalu masih tetap percaya gitu? Ya waktu itu aku bilang begini, masa gue harus membuat hidup gue bermakna tunggu gue lulus sekolah kita? No, gue harus lakukan itu sekarang. Apa yang bisa gue lakukan? Kembali lagi, aku konsepnya adalah use what's in your hand. Di tanganmu tuh ada apa? Waktu itu bisnis pertama itu sablon baju. Belajar dari mana? Dari YouTube. Bener-bener di situ I realized that di zaman ini lu mau belajar apapun aja lu bisa. Belajar dari YouTube, habis itu pergi ke ini, oh iya ini sama nih catnya nih. Oh ini sama nih gitu loh. Itu pertama kalinya, habis itu aku bilang ke papa, kayaknya mau coba berbisnis deh. Gitu. Terus dia bilang ya udah lakukan lah. Nah waktu itu tuh masih kayak mau full time jadi pendeta atau mau bisnis gitu ya. Tapi aku bilang nggak bisa nunggu, udah jalanin aja. Bisnis 1 cobain, beli kaos putih kayak gini 100 biji, belajar nyablon. Iya. Sampai udah tahu angle-nya itu harus sampai begitulah. Tapi ya namanya bisnis pertama ya kan nggak terlalu berhasil. Bisnis kedua bikin casing HP polos, habis itu kita ganti-ganti kertas. Cover, gitu kan. Jadi ya pokoknya gue punya ide apa yang ada di tangan gue. Buat bikin bisnis itu aku inget banget nabungnya itu gimana. Dulu tuh rupiah baru keluarin 1.000 perak. Yang sekarang kan bagus kan, dulu kan koin gak kayak gitu. Dulu bagus banget ya, aku mau kumpulin deh, nabungin. Akhirnya aku nabungin 1.000. Setiap dapat 1.000 masukin celengan, sampai akhirnya mami, papa, dedi aku juga sama. Jadinya
akhirnya waktu aku bilang mau coba nih bikin bisnis ini, modalnya itu 2 juta lebih, 1000-an perak semua. Jadi ya itu gitu loh. Nah, kenapa nggak takut lagi untuk bangkit? Karena aku bilang begini, I've been in the worst position. Dikatain orang, di mungkin orang nggak ngomong, tapi matanya ya kan kayak ada orang-orang yang nanya kok nggak ini, tapi aku tahu dia nggak care, dia cuman kepo, pengen tahu kenapa, ya kan. Apalagi kalau sekarang cuman masalah gagal. Yang kedua aku bilang begini, aku bilang barang apa yang nggak bisa jatuh? Barang yang udah jatuh. Nah kalau kita udah jatuh, mau jatuh kemana lagi gitu ya? Ya udahlah kita sedih, tapi mau apa berlinang air mata, berenang di dalam air mata kan enggak ya. Jadi actually it's an easy choice karena nggak ada pilihan lagi kan selain naik. Iya. Gitu. Dan naik, give up or get up kan. Naik itu naik 1 senti juga udah lebih bagus dari sekarang. Kan itu karena itu yang aku rasain lah, makanya ini terus sampai ya itu kan aku kuliah desain itu, aku bilang sama Dedi, kan kondisi ekonomi makin ini udah nggak usah biayain lagi, jadi cari duit sendiri gimana caranya ya nggak tahu lah ya, cari-cari gitulah sampai akhirnya si bisnis donat itu udah mau tutup, masih ada mesin, masih ada ini, aku bilang use what's in my hand, right? Aku bilang aku coba deh buka di kantin, jadi aku kuliah di kantin, aku jualan donat, ada SPG 2 gitu untuk biayain kuliah. Duit buat buka pun nggak ada, jadi harus bayar deposit kan, bayar sewa deposit gitu kan, nggak ada, tulis surat. Dear management, thank you udah menerima saya, tapi saya nggak punya uang untuk bayar deposit 3 bulan di muka. Jadi boleh nggak saya cicil? Ya, jadi saya cicil 3 bulan. Terus saya boleh nggak bayarnya tanggal 28? Akhirnya buka tanggal 1, tanggal 28 udah ada duitnya bayar. Gitu loh. Jadi benar-benar use what's in my hand itu yang terjadi, benar-benar nggak punya apa-apa. Anak waktu itu umur 22 tahun disuruh 30 juta untuk bayar deposit, duit dari mana gitu ya. Ya udahlah begitu caranya. Nah, orang kadang-kadang kalau ketika aku cerita gagal itu kayaknya hidup aku sedih banget gitu. Padahal enggak, I enjoy my time gitu loh, kayak have fun, cobain ini, cobain itu gitu loh. Tapi kerja keras enggak, kuliah, bisnis donat, bisnis laser cutting, bisnis apa gitu kan, weekend lagi ada bisnis apa lagi gitu loh. Kenapa bisnisnya banyak? Bukan karena jago, karena nggak jalan. Nah, ini tanggung jalannya, cobain lagi gitu loh. Nah jadi if we enjoy the process, actually nggak. Kadang-kadang aku tuh suka kayak, oh ya ini dari terpuruk ini, tapi sebenarnya bisnis 7 kali terpuruk nggak lebih terpuruk dari umur 20 tahun nggak punya masa depan sih. Betul. Gitu loh. Jadi ini proses yang aku enjoy banget. Sampai di satu titik aku bilang begini, gue mau bisnis tapi gue nggak tahu harus belajar dari mana. Oke, gue belajar semuanya dari YouTube apa segala macam. Tapi I think I need mentor. Itu yang aku doakan. 1,5 tahun aku doakan, Tuhan, please let someone teach me how to build business. Setiap ada dosen tamu apa, aku email. Saya tadi denger your lecture. Boleh nggak jadi mentor saya? 1,5 tahun email orang gak ada yang balas kan. Udah ambil kartu nama apa gak ada yang balas. Sampai akhirnya ada satu dosen tamu datang ke kampus aku. Karena dia bilang, iya gue masih umur 37 tahun. Dia ngomongnya gak segila ini ya, tapi kayak umur 37 tahun, I've created multiple businesses bla 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 bla. Terus dia bisa ceritain bagaimana Tuhan dan bisnis, kayak something yang dulu aku pikirnya begini ternyata sebenarnya bisa ini gitu. Selesai kelas, as always, boleh nggak? Nyamperin. Boleh nggak? Kumpen belajar kayak gue ini banget, bla 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 bla. Dia bilangnya gini, nanti lo kumpulin 5-10 orang, and then suruh dosen lo contact my PA. Intinya dia nggak mau sendiri, eksklusif, gitu kan. Udah. Aku cari teman-teman, pertamanya semangat, pada nggak mau akhirnya, pada nggak mau, ya udah deh. Jadinya aku juga nggak kontak dia lagi gitu kan. Nah tapi kan aku tetap berusaha berusaha bisnis ini. Nah satu bisnis aku itu bikin souvenir korporat, bikin laser cutting. Nah salah satu klien aku itu kampus aku. Jadi kampus aku souvenirnya tuh ke Bapak Polri, Bapak Presiden itu semua aku yang bikin tuh dulu tuh. Jadi aku bilang gini, kalau mau kuliah nggak cukup pintar untuk
bikin beasiswa, nah bisnisin kampusnya, jualan donat, bikin souvenirnya gitu loh. Jadi ya itu dulu caranya aku bertahan hidup lah gitu. Nah sampai akhirnya ada satu dosen aku ngelihat hasilnya aku, terus dia bilang gini, nah ini sebelum aku bikin buat kampus aku, jadi ini awalnya. Dia bilang ini ada satu dekan yang tertarik dengan your craft, dia mau ketemu. Akhirnya aku ketemu. Akhirnya kita bikin project bareng-bareng, terus udah berapa kali meeting, di satu meeting ini cewek ibu. Nah, habis itu aku bilang sama dia, nah waktu itu aku harus magang. Nah, aku nggak bisa desain sama sekali by the way sampai hari ini. Jadi sekolah desain, sarjana desain, tapi nggak bisa gambar, nggak bisa desain. Terus lulusnya gimana? Nah nanti aku cerita juga. Luar biasa. Habis itu aku bilang ke dia, aku pikir gini, kalau gue magang, gue harus magang desain nih. Iya. Pasti kan ekspektasinya bisa desain. Desain. Nggak bisa desain, gimana ya, pikir otak. Nah, aku bilang sama si dekan itu. Aku bilang, Miss, saya harus magang. Tapi saya mau belajar bisnis dari Miss. Boleh gak kalau saya magangnya sama Miss gitu loh. Terus dia pikir. Tapi kan saya di kampus. Nah, oh nggak apa-apa. Gue ikutin aja, kan gue mau belajar. Gue bukan pilih perusahaannya atau apa gitu kan. Ya udah, terus dia pikir-pikir, dia bilang, oke Dan, kalau gitu lu bilang ke dosen lu magang under me and my husband. Gitu. Oke. Terus udah pulang, dia malam chat, besok pergi ke ini ya, saya kenalin sama suami saya, gitu loh. Aku besok pergi, ternyata suaminya dia itu adalah dosen yang tadi, yang dosen tamu itu. Dosen tamu, wow. Tahu nggak dosen tamu itu siapa? Siapa? Coach David Caprora. Baru mau tebak, cuma daripada salah. Itu, jadi awal ceritanya. Gitu. Nah dari situ akhirnya aku ngekorin dia 1,5 tahun. Dia pergi meeting apa, aku ikutin aja, dia ikutin ini itu gitu. Nah sampai ada satu masa aku tanya sama istrinya, Julia, Miss, why have you chosen me? Mahasiswa ada banyak, kenapa lu pilih? Terus dia bilang gini, you know what Gior, the moment I saw you, pertama kali aku lihat kamu, I know there's something different in you. Ada satu yang beda dari kamu. Malamnya aku langsung inget 5 tahun yang lalu, ada dosen di itu yang bilang puluhan tahun gue ngajar, gue gak pernah lihat orang. Betul. Kata-katanya sama, tapi ininya berbeda kan. Yang satu, konteksnya berbeda. Dan aku bersyukur aku gak berubah jadi yang bukan Gior. I become myself, tapi better version terus gitu. Sampai akhirnya 5 tahun kemudian ada yang acknowledge dan bahkan mau pour the resources, waktu apa segala macam untuk ngajarin aku lah gitu. Jadi yang dari nggak ngerti bisnis, bikin bisnis gimana apa segala macam, sampai akhirnya jadilah ya garis temu. Wow. Oke. Itu pun ada masih nih ceritanya nih. Aku tambahin satu cerita. Coach David Caprora Harjo, if you saw this podcast, which I think he will. It's such a great story. Aku waktu bikin garis temu, David nggak setuju. Dia bilang, ngapain lu bikin kayak begini, nanti lu mau kalah sama yang begini. Waktu itu aku masih bisnis yang souvenir itu. Di bulan aku mau bikin garis temu, di bulan itu bisnis aku kebakaran. Jadi aku umur 25 tahun baru lulus kuliah bulan April, bulan Agustus mau bikin garis temu, bulan Agustus mesin laser cutting aku kebakaran. Jadi bangkrut lah, ngutang 100-an juta something gitu loh. Jadi orang bilang bikin bisnis dari nol gitu ya. Dari minus. Harus bayar utang itu dulu gitu ya. Kita mulai garis temu, gak punya kantor, gak punya full time employee, pakai freelancer, teman-teman semua apa segala macam. Sampai 1 tahun pertama kita udah punya klien pun kita masih belum punya kantor gitu. Tapi ya itulah prosesnya sampai sekarang garis temu hampir umur 4 tahun. Sekarang kita punya 67 full time. Wow. And keep growing and keep doing something good, not just bukan hanya untuk beberapa orang saja ya, tapi kan untuk para UMKM betul. Dan banyak banget hal-hal yang pastinya sangat positif dan sangat baik gitu yang dilakukan sekarang. Oke. There's so many lesson learned, ada banyak banget sebenarnya pembelajaran, tapi mungkin 2 hal yang aku ingin komentarin dari tadi. Yang pertama itu adalah ya sometimes kadang-kadang penting untuk kita sungguh-sungguh menyadari dan mengetahui dan meyakini value kita, karena bagaimanapun juga ya dunia bisa melabel apapun juga terhadap kita gitu kan ya, tapi kan kita sendiri yang tahu gitu what is our worth, yang menjadi yang menjadi nilai kita ya. Dan
bekerjalah dengan orang yang bisa melihat value itu. Karena tentu saja ada orang yang mungkin nggak akan bisa melihat hal tersebut, nggak bisa menghargai hal tersebut. Ya it's okay, it's fine, nggak apa-apa, it's their own choice, itu kan pilihan mereka. Tapi akan ada orang-orang yang bisa melihat hal itu, mengapresiasi hal itu, dan bukan hanya melihat dan mengapresiasi ya, tapi bisa menajamkan sehingga mengasah dan menjadi lebih baik lagi gitu. So we all have a choice kan. Yang penting menurut aku jangan diem aja. Betul. Karena David sibuknya setengah mati. Orang-orang kayak dia kalau mau spend waktu pasti dia mikir mana yang paling efektif untuk saya invest waktu saya gitu. Jadi I think ada kata-katanya the teacher comes when the students are ready. Right? Kayak itu bener banget. Maksudnya 1,5 tahun aku nggak dibales-bales itu, I learn a lot of things about business. Kalau enggak ntar dia mau ngomong revenue apa ya Pak? Gitu loh kayak. Kalau mau ngomongnya EBITDA apa ya itu Pak? Ya kan nggak bisa gitu kan. Jadi ya kitanya tetap harus moving gitu. Jangan nungguin orang mengasihani kita. Betul. Gitu ya. Kayak ada kan ceritanya kalau kita mogok di pinggir jalan, kalau kita suruh orang bantuin dong, orang nggak bantuin. Tapi kalau kita mulai push, banyak people orang will start to come. Betul. Itu sih yang aku betul. Iya, and that's the second point, itu poin kedua. Karena kalau kita berbicara tentang apalagi garis temu gitu ya, punya makna yang sangat dalam sebenarnya. Dan kalau kita melihat ya garis kehidupan, ya saya percaya bahwa kita semua tuh punya garis kehidupan gitu. Tapi ya tugas kita ya tetap berjalan sehingga garis itu tetap jalan. Kalau kita berhenti ya garisnya stop di situ kan. Maksudnya ya, tapi kalau kita tetap berjalan, berusaha, terus bergerak, ya garis itu akan menemui titik temu. Garis itu akan membawa kita ke tempat which is our destiny. Gitu ya. Jadi ya jangan menghentikan garis yang sebenarnya harusnya itu masih bisa digerakkan. Aku sempat pikir tentang ini. I think a lot about time. Terus dulu kalau waktu belajar kita belajar bahasa Yunani. Time di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Yang satu namanya kronos, makanya kita bilang chronological. Yang kedua kairos. Bedanya apa? Kronos itu adalah waktu yang berjalan terus-terusan. Kairos itu adalah moment. Di Indonesia nggak ada ekuivalen kata itu. Tapi kalau di bahasa Inggris mungkin moment itu timing. Gitu. Aku percaya begini, timing itu urusannya di atas. Tapi timing itu tidak, kan timing itu adalah pertemuan antara kronosnya orang dengan kronosnya orang. Kronosnya aku dengan David misalnya tidak akan terjadi kalau akunya stop kan. Gitu. Jadi kita tetap harus jalan, and then one day we cross path dengan orang. Nah itu timingnya, itu yang Tuhan yang pencipta kita bikin gitu. Iya, dan itu yang mungkin banyak orang bilang kok bisa sih, beruntung banget, the right time at the right place gitu kan, doing the right thing gitu kan at the right moment gitu. It's because we keep moving, kita masing-masing tetap melakukan kewajiban kita dan prosesnya sehingga ya akan ketemulah titik itu. Iya, mungkin ini adalah kronos kita, who knows, nobody knows gitu. Iya. Tapi ya that's interesting sih. Dan selama menjalani prosesnya, ya keep joyful karena mungkin kesalahan banyak orang adalah ya itu kan mereka punya target, mereka punya goal, dan begitu mereka menemui garis finish baru mereka bisa bahagia gitu. Selama sebelum garis finish kayaknya menderita gitu, dan itu kan sedih banget ya karena kan garis finish cuma sekali. Padahal kan sebenarnya kita bisa bahagianya berkali-kali setiap hari. Aku ingat banget satu ceritanya. Aku di kantong ada duit 1 juta rupiah. Hari Sabtu pagi aku lapar, aku sarapan, waktu itu masih yang di kampus itu ya. Aku makan di tempat yang Indomie goreng gitu. Internet. Iya. Gue bilang, gue pesen yang paling murah deh. Aku ingat banget harganya Rp6.000 Indomie goreng polos. Aku makan happy aja gitu kan. Sampai akhirnya aku lihat ke sebelah ada anak-anak bocah 5-4 orang makannya Indomie kornet keju. Apa itu aku bilang, lu lagi ngeledekin gue ya. Gitu. I have the money, tapi I know this money itu untuk karyawan aku punya apa segala macem gitu loh. Nah jadi di situ aku belajar dia enjoy nggak a bowl of Indomie goreng, and then aku bilangnya begini, I have nothing to lose in life. Kalau jelek-jeleknya gue makan Indomie setiap hari. I enjoy Indomie kok. Jadi ya udah, apalagi ya tadi kan kayak kok bisa bangkit lagi. I have nothing to lose. Iya, gitu. betul. Ujung-ujungnya makan Indomie ya gue happy juga gitu. Sekarang juga masih makan Indomie. Gitu sih. Jadi Dan mungkin itu salah satu privilege yang kita miliki ya. Untuk maksudnya kita adalah orang-orang yang mungkin pernah berada di titik susah, dan ya maksudnya dengan nasi dan kecap aja bisa hidup kok. Maksudnya sometimes ya udah, kalau misalnya apapun yang terjadi ya nggak perlu luxurious atau mewah-mewah gitu kan. Sometimes ya itu kita pikir kita have a lot things to lose, but kalau kita pikir-pikir apa sih yang kita lose actually?
selain gengsi apa sih ya kan dulu udah dikatain juga sih ya nggak ada lagi gengsinya gitu jadi ya I have nothing to lose gitu mungkin itu mentality juga yang ini yang penting gitu ya have nothing to lose. Dan mungkin semua pengalaman hidup dan pembelajaran inilah yang akhirnya ketika Gior membuat garis temu ini bukan hanya I really felt that when you create this ini bukan hanya sekedar bisnis saja ya kan apalagi pemikiran untuk bisa memanusiakan sebuah brand. Ya, gimana cara memanusiakan sebuah brand? Iya, ini menarik ya. Kayak sometimes kita pikir brand itu adalah logo. Tapi aku pikir brand itu ngomongin tentang reputasi. Miss Mary punya brandnya, reputasinya gitu kan. Memanusiakan brand itu artinya begini. Brand itu nggak cuman jadi ide, tapi brand itu punya touch point dengan banyak hal. Nah, touch point ini kita pikirkan bagaimana ini bisa touch orang personally. Sometimes kita contoh paling gampang ngepost sosial media ya udah ngepost aja. Padahal itu adalah touch point antara brand kita dengan orang non brand kita. Itu kan jadi reputasi ya. Desainnya jelek, itu kan reputasi. Balas chatnya lama, itu kan reputasi. Nah, jadi memanusiakan brand itu bukan logonya, bukan ininya, tapi every activity yang kita lakukan di dalam brand kita, termasuk memakai seragamnya. Ini itu kan touch point. Oh iya ya, ini ya gitu loh. Jadi yang aku selalu bilang, aku bukan orang branding yang itu ya yang warna apa gitu. Itu ada yang lebih jago di kantor aku gitu. Tapi kalau aku adalah soal itu. Reputation, membangun reputasi dari touch point yang kita lakukan secara konsisten terus menerus. Ya at least the principle is already right gitu kan dan jadi ya bekerja berdasarkan prinsipal itu gitu bahwa ya memanusiakan brand. Jadi bukan hanya sebuah logo, sebuah barang tapi ya ada turunannya, ada human touch-nya juga, ada emosinya juga, ada nyawanya juga gitu. Karena kan orang nggak mau interact sama brand ya. Orang mau interact-nya sama orang. Makanya brand bikin brand ambassador. Ya kan? Atau paling gampang ini deh, coba kita chat ke DM ke Instagram brand tertentu dan bayar balasannya template. Kita nggak ada feel connected gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu sebenarnya bisa kita pikirkan tuh detail-detail kayak begitu. Kalau kita berbicara tentang marketing ya, marketing, branding, pasti nggak jauh-jauh dengan yang namanya tren juga nih. Nah, apalagi berada di industri kreatif. Mungkin aku pengen dengar komentar dari Gior tentang sesuatu yang sedang kekinian yang lagi tren, yaitu Citayam Fashion Week. What do you think? Apakah, what do you think? Aku udah ngelihat ini bakal booming akhir tahun yang lalu. Bukan mereka. Oh, dari akhir tahun yang lalu? Dari akhir tahun yang lalu. Apa yang aku udah suruh anak aku bikin juga. Mereka gak denger aku. Sampai sekarang tuh kan. Lu lihat kan. Jadi sekarang ini orang udah sosial media beralih dari studio quality menjadi ini handphone banget gitu. Kayak kenapa? Real lah. Maksudnya yang lebih. Karena ada connection. Betul. Gitu loh. Nah, idenya ini aku lihat dari mana. Di Amerika mulai banyak orang yang kayak begitu, dia pergi ke kampusnya dia, habis itu dia bilang, lu kelas apa, atau lu ininya apa gitu. Terus dia ada bikin challenge, kalau lu bisa bawa buku ini gue kasih $100 apa segala macam. Nah, aku udah ngelihat pattern itu tuh gitu. Nah, sampai akhirnya di Indonesia menurut aku yang awal-awal ini ada orang bikin ini, kumpulin bocah-bocah anak SD. Terus di Pancasila sila satu apa kalau benar dikasih donat. Di interview ya, di interview tes dikasih, apa kuis singkat lah. Simple. Nah, itu menurut aku yang jadi pemikiran yang sekarang ini membuat sesuatu yang relatable tapi unik. Uniknya adalah yang Citayam itu it's actually not our daily life kan. Jadi ketika kita ngelihat itu kayak lucu ya ternyata ada yang kayak begini. Tapi kita ngerasanya itu dekat gitu. Nah, itu yang menurut aku kenapa mereka bisa ya inilah yang ditambah Indonesia suka cerita rag to riches, ya kan zero to hero kayak ya ini kenapa mereka ini. Tapi makanya aku bilang sama ini masa kita nggak bisa belajar dari mereka kan simple. Dan padahal by the way bukan merekanya yang pertama idenya sih, yang interview itu kan yang sekarang nggak tahu juga namanya, yang terkenal merekanya ini gitu kan yang Citayam inilah. Gitu. Tapi itu sih menurut aku. Jadi relatability itu
menurut aku yang paling very important ya. Ya, dan itu juga satu hal sih. Maksudnya kalau ke zaman dulu kan media adalah TV ya kan. Dan di TV itu semuanya kan about perfection. Jadi makanya diedit lah, kalau misalnya salah cut gitu, take ulang lagi dan ambil angle ini, angle sana gitu kan. Which is good karena kan mungkin mereka punya standar. Yes, tapi ketika ada di YouTube sometimes, apalagi anak-anak muda sekarang, mungkin mereka lebih relate tuh nonton ke YouTube karena they don't vulnerable. It's vulnerable, it's not perfect. Which is okay because we are also not perfect gitu. Jadi ketika dia bisa menonton, dia bisa merelate gitu. Karena ini sesuatu yang ya udah, people make mistake tapi ya something yang human. I think it's a trend itu aku merasa selalu begitu. Jadi itu kayak pendulum aja. Ntar kalau udah di sini kan karena TV nih, ini kan yang kesininya nih rame. Nanti kalau ini semua yang low quality ini udah basi, ini bakal ini lagi karena kita udah melakukan Vine itu dulu juga tipenya kan kayak begini, 10 detik, 15 detik. Udah ada sebenarnya dulu. Habis itu balik orang-orang TV masuk ke YouTube semua. YouTube-nya jadi ini semua. Nah, sekarang balik lagi begini. Nanti bakal balik lagi ke sini kok pasti gitu ya. Itu ya melihat pattern tuh penting sih menurut aku ya. Jadi ngelihat tren tuh bukan prediksi sih. Ngelihat pattern justru belakang ini gimana. Oke. Jadi sebenarnya tren itu juga bisa diprediksikan. Bisa diprediksi. Ya aku bilang akhir tahun lalu aku udah lihat ini will become something gitu. Because every success leaves a clue. Iya, pasti. Tergantung, berarti kita harus bisa melihat yang lebih broad lagi ya, sehingga kita bisa melihat patternnya dan bisa melihat. Kita bisa zoom out, zoom in. Zoom in untuk melihat fundamentalnya. Kan fundamentalnya tadi ya kayak interaksi yang ini. Itu kan di TV juga ada namanya bedah rumah. Ya kan contohnya gitu loh. Nah, itu kan fundamentalnya, tapi ketika kita zoom out kita bisa lihat ada fitur-fitur yang kita bisa ubah. Jadi zoom out, zoom in harus bisa. Jadi ingat TikTok nih, zoom out, zoom in. betul. Oke, tapi senang banget dan pastinya nih kalau nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang selling, marketing. Sebenarnya bukan selling dan marketing ya, tapi how to actually communicate effectively. Karena again yang namanya brand, yang namanya bisnis itu pasti butuh the voice gitu. Tapi kan voice apa yang kita sampaikan sehingga itu bisa convert menjadi marketing atau mungkin educating dan seterusnya, itu ada prosesnya. Nah, jadi thank you juga, nanti Gior bakalan sharing lebih banyak lagi di acara Inspira Fest. Thank you juga udah mengundang. Sama-sama, nanti akan sharing lebih banyak lagi juga. Nanti Gior juga akan ngobrolin bareng sama ini ya, Denny Santoso, Dewa Eka Prayoga. Ya, jadi bakalan banyak banget yang bisa dibagikan dan kita semua pasti bisa belajar lebih banyak lagi. So thank you so much for sharing today. Thank you banget. Aku mau bilang my mom and dad itu ngefans banget sama Miss Mary. Oh, wow. Ya, jadi it's an honor. Aku belum ngomong kalau hari ini aku kayak ini. Tapi mungkin abis ini bisa bikin video buat mereka. Boleh. Karena mereka pasti bakal thrilled banget deh. Wow. Gitu. Aku yang bersyukur banget. Makanya tadi aku bilang your mom and dad is amazing. Amazing. They are not perfect. Tapi ininya adalah I think they did the right thing. Gitu, kayak ada banyak hal yang tidak penting, tidak mereka pentingkan. Nilai buat mereka nggak penting, tapi yang penting adalah lu coba. Aku punya SIM mobil, itu nggak dikasih nembak. Dia bilang anak cowok, cobain. Akhirnya aku cobain 3 kali. Dia bilang pas 2 kali aku udahlah bayar aja lah gitu kan. Terus dia bilang kalau ketiga kali gagal baru kita ini, tapi lu coba. Ketiga kali berhasil. Itu kan jadi story ya, itu jadi pembelajaran nilai-nilai yang ini. Jadi I think ya betul. Dan aku selalu bilang begini sih, aku suka banget sama
motonya Miss Mary Touching heart, changing lives. Karena menurut aku itu ngomongin soal tujuan kan. Orang suka salah mengkategorikan tujuan sama alat ukur. Bikin bisnis, uang itu adanya di alat ukur. Tujuannya itu tadi, gitu loh. Berapa banyak orang 99,999% tujuannya jadi uang. Sama kayak kalau kita sekolah. Sekolah itu belajar itu tujuannya. Nilai itu alat ukurnya. Berapa banyak orang taruh nilai jadi tujuan, jadinya dia nyontek. Tapi ada ekstrim yang lain sih. Dia bilang belajar aja, nilai nggak penting, nggak lulus. Jadi dua-duanya itu penting. Nah ini yang mungkin diajarkan oleh my mom and dad. You know what's important. Ya alat ukur itu ya mengukurin aja. Kita bikin konten. Jumlah followers itu alat ukurnya kan, bukan tujuan. Gitu loh. Tapi kita punya tujuannya ada alat ukurnya gitu. Itu, ya itulah yang buat aku juga terlatih untuk mungkin melihat apa yang matters. Gitu. Ada banyak hal di dunia ini yang actually it doesn't matters. Sangat setuju. Okay, so salam buat papa mama. Like you say, they are not a perfect parents, but I think their love for you is perfect. Cinta mereka untuk kamu itu sempurna. So thank you so much sekali lagi. Dan sampai ketemu di Inspira Fest ya. Ntar kita akan seru-seruan lagi seharian di sana. Thank you. God bless you. God bless.